Oke, selanjutnya kita bahas beberapa ya, jadi tidak semua. Nomor 18 ya, diketahui n-coin tak homogen dilempar dengan X adalah jumlah sisi gambar yang muncul jika peluang sisi angka setengah dari peluang sisi gambar. Nah, karena di sini X-nya merupakan jumlah sisi gambar, berarti kita misalkan A-nya ini adalah peluang gambar, B-nya itu peluang angka ya. Dari sini A tambah B itu hasilnya harus 1. Peluang angka setengah peluang gambar, berarti B-nya ini adalah setengah dari A ya. Ini kita kali 2, berarti 2A tambah A sama dengan 2, 3A sama dengan 2, berarti A-nya 2/3. Kalau A-nya 2/3, berarti B-nya adalah 1/3 ya. Sekarang koinnya ada sejumlah N ya. Kemudian peluang muncul 2 gambar dibandingkan dengan 3 gambar adalah 3/16. Peluang 2 gambar itu berarti N kombinasi 2, A pangkat 2, B pangkat N-2, kemudian 3 gambar N kombinasi 3, A pangkat 3, B pangkat N-3. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, berarti ini A. Ini bisa kita coret, berarti ini B. Hasilnya harus 3/16. Nah, N kombinasi 2 itu berarti N kali N-1 kali N-2 faktorial per N-2 faktorial kali 2 kali B ya. Ini bisa kita coret. Kemudian N kombinasi 3 berarti N kali N-1 kali N-2 kali N-3 faktorial N-3 faktorial kali 3 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, ini antara pembilang dan penyebut ada yang sama. Ini jangan lupa nanti kali A, hasilnya 3/16. Ini ada yang sama. N kita coret dengan N, N-1 dengan N-1. Berarti nanti jadi 3 faktorial dibagi 2 dikali B per A sama dengan 3/16. Oh, 2N-2. Nah, 3 faktorial ini 321 ya. Satunya tidak saya tulis. Nah, 2-nya bisa kita coret, 3-nya bisa kita coret. Ya, berarti 1/N-2, B per A, B-nya 1/3, A-nya 2/3. Berarti ini bisa kita coret juga. Berarti 1/N-2 dikali 1/2 sama dengan 3/16. Oh, 3-nya sudah kita coret. Jadi ini harusnya 1 ya. Ini bisa kita coret, ini 1, ini 8. Jadi nanti N-2 sama dengan 8, berarti N-nya sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan peluang muncul 8 angka, artinya 8 angka 2 gambar ya, karena 10 ya. 2 angka dan 8 angka dan 2 gambar. Berarti karena acuan kita di sini adalah sisi gambar, berarti ini sama aja nyari PX sama dengan 2. Nah, silakan dicari. PX sama 2 berarti 10 kombinasi 2, A pangkat 2, B pangkat 8 ya. Silakan dicari. 19, 20, 21 itu tidak saya jawab, silakan dicari secara mandiri. 22, nah kalian bisa gunakan integral parsial ya, atau integral substitusi. Kalau mau integral parsial berarti nanti U-nya adalah 5X ya.
berarti nanti du-nya adalah 5dx, kemudian dv-nya adalah akar x plus 3, berarti v-nya nanti adalah 2/3 dari x plus 3 kali akar x plus 3 ya, atau x plus 3 pangkat 3/2. Ini kan x plus 3 pangkat setengah ya. Kalau diintegralkan ya jadi ini. Atau bisa juga pakai substitusi ya. Nah, kita misalkan x plus 3 nya itu misalkan A, berarti dx sama dengan dA. Kalau x plus 3 nya A, berarti nanti x nya sama dengan A-3. Nah, ini silakan diganti 5x berarti A-3 dikali akar A dA ya. A nya diubah jadi A pangkat setengah. Nah, selanjutnya diintegralkan seperti biasa. Untuk nomor 23 ini kita harus tahu rumus bentuk trigono ya. Jadi 2 sin cos, 2 sin A cos B itu sin A plus B ditambah sin A min B. Kalau 2 kosin, nah ini sama ya, sin A plus B dikurangi sin A min B. Kalau 2 cos, itu cos A plus B dikurangi cos A min B. Kalau 2 min 2 sin A sin B, berarti cos A plus B ini ditambah yang ketiga dikurangi cos A min B. Oke, silakan gunakan rumus ini. Ini pi ya. Untuk nomor 24 ini harus menggunakan substitusi ya. Yang kita misalkan di sini adalah A sama dengan cos 2x, berarti dA per dx turunan dari A berarti min 2 sin 2x. Berarti nanti kita dapat dx nya dA per min 2 sin 2x. Nah, karena kita misalkan berarti batasnya juga harus kita ubah. Ketika x nya sama dengan 0 berarti A nya ini bawah ya, cos 2 kali 0 berarti hasilnya 1, berarti x sama dengan pi, maka A nya adalah cos 2 kali pi sama dengan 1. Berarti kalau batasnya sama, hasilnya sebenarnya sih sudah pasti. Atau kalau masih belum ngerti ya silahkan diganti saja. Nomor 25 ini tesnya ada 5 pilihan jawaban, hanya satu jawaban benar, boleh tidak menjawab. Artinya cara menjawab salah bukan lagi ada 4 tapi ada 5, karena yang satunya lagi adalah boleh tidak menjawab. Jadi misalkan A peluang benar, B peluang salah, maka peluang benar ini hanya 1/6, peluang salahnya jadi 5/6 ya. Karena ada 5 pilihan jawaban ditambah 1 tidak menjawab. Kalau tidak menjawab ya otomatis dihitung salah ya. Gitu. Nah, silakan dilanjutkan lagi. Nomor 26. Nah, ini kita harus tahu ya. 1 min cos 2x atau 1 min cos 2a itu sama aja dengan 2 sin kuadrat A. Nah, kalau 1 min cos nx berarti ini sama aja dengan 2 sin kuadrat n per 2x. Nah, gitu. Berarti untuk 26 limit x mendekati 0 berarti 2 sin n per 2x kali sin n per 2x
dibagi cos min cos. Nah, cos min cos ini cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 kali sin A min B per 2. Berarti ini min 2 sin 1 tambah 2 berarti 3 per 2x. Kemudian sin 1x dikurangi 2x berarti min x per 2 sama dengan 3. Nah, dari sini ini bagi ini berarti min 1. Ini bagi ini berarti n per 3 ya. Kemudian yang ini berarti min n per 2. Oh, min n saja. 2-nya kita coret sama dengan 3. Berarti tadi dapat n kuadratnya sama dengan 9. N kuadratnya 9 berarti kita anggap n-nya 3. Kalau n-nya 3 bisa juga min 3 ya. Cuma nanti jawabannya kalau min 3 kayaknya sih enggak ada. Jadi yang murni n-nya sama dengan 3. Berarti n kuadrat min 2n ya hasilnya tetap 3. Nomor 27 setipe ya. Nomor 28 ini kita kalikan dulu karena bentuknya A plus B kali A min B itu jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Kalau A nya sin X berarti ini sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah, ini bisa kita tulis min cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ini jadi min cos 2X. Nah, silakan cari turunan dari fungsi min cos 2X. Gitu. Nomor 29 juga sama. Ini kita jabarkan dulu. Jadi sin kuadrat X min 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini 1. 2 sin X cos X ini sin 2X. Nah, gitu. Jadi karena ini persamaan garis singgung, berarti Y min Y1 sama dengan MGS kali X min X1 ya. X1 nya pi per 2, Y1 nya sama aja dengan FP per 2. Silakan dicari ya. MGS nya F aksen pi per 2. Nah, silakan dicari turunan dari Fx nya ya. Itu nomor 30 turun pada interval. Kalau turun itu berarti Y aksennya kurang dari 0. Berarti turunan sin ya cos X plus 60 nilainya harus negatif. Ya, silakan dicari dah. Oke, sekian dulu.